kembali lagi di Alves Tutorial Channel. Pada video kali ini kita akan bahas cara membuat daftar isi otomatis di Word. Baik, langsung saja teman-teman. Langkah pertama kita akan atur headingnya terlebih dahulu. Di sini kita akan gunakan 4 heading teman-teman. Untuk mengatur headingnya, teman-teman di sini ada style. Kemudian di ujung kanannya ada panah kecil, teman-teman klik. Kemudian kita pilih yang ini ya, manage style. Posisinya diedit, teman-teman klik heading 1, kemudian klik modify. Nah, heading 1 kita akan gunakan untuk kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, lembar pengesahan, dan sebagainya ya. Nah, di sini saya kasih nama pengantar saja, biar nggak bingung nantinya. Kemudian ukuran fontnya, teman-teman sesuaikan dengan ukuran di dokumen teman-teman ya. Kemudian ini Arial, bold, posisinya di tengah, kemudian format, paragraf, spacingnya kita kasih 0, line spacingnya teman-teman sesuaikan dengan di dokumen teman-teman ya, 1,5 di sini. Lalu ini don't add space between paragraph, ini kita centang, kemudian klik OK, lalu kemudian OK. Berikut di heading 2, kita klik heading 2, kemudian kita klik modify. Nah, heading 2 kita akan gunakan untuk bab. Sehingga di sini saya kasih nama bab saja. Lalu ukuran fontnya 12, Arial sesuai di dokumen ya. Kemudian bold. Nah, tulisan miringnya kita hilangkan saja. Lalu posisinya di tengah juga ya. Tulisan bab itu posisinya di tengah juga. Kemudian format, paragraf sama ya, 0, 1,5, centang, OK, kemudian OK. Berikut di heading 3, teman-teman klik heading 3, kemudian klik modify. Nah, heading 3 kita akan gunakan untuk subbab. Saya kasih nama subbab, biar nggak bingung ya. Kemudian ukuran fontnya 12, bentuknya Arial, bold. Nah, posisi dari subbab ini dia di samping kiri teman-teman ya, yang ini. Kemudian format, paragraf, ini kita kasih 0, lalu 1,5, centang, OK, kemudian OK. Klik heading 4, kemudian klik modify. Nah, heading 4 kita akan gunakan untuk subbab. Di sini saya kasih nama subbab. Kemudian ukuran fontnya 12, Arial, bold. Nah, posisinya sama seperti di subbab ya. Dia posisi di samping kiri, teman-teman. Kemudian format, paragraf, ini sama, 0, 1,5, centang, OK, kemudian OK. Oke, sekarang kita pindah ke rekomen. Teman-teman klik di rekomen. Lalu teman-teman blok ke 4 heading yang tadi kita sudah modify. Mulai dari heading 1 sampai heading 4. Kita blok seperti ini. Lalu teman-teman klik show atau tampilkan. Tujuannya agar nanti dia tampil di sini. Sehingga memudahkan kita untuk menggunakannya nanti. Lalu teman-teman klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dia sudah muncul di sini ya, heading pengantar, bab, subbab, dan subbab. Oke teman-teman, posisi kursor di belakang tulisan kata pengantar ya teman-teman. Lalu, kita atur multi level listnya ya. Untuk mengatur multi level list, teman-teman klik di sini. Nah, saya perlu jelaskan sedikit, multi level list ini tujuannya agar memberikan nomor urut otomatis di sini teman-teman. Misalnya bab 1 dia nanti otomatis. Kemudian 1.1-nya juga otomatis. Ketika bab 2 maka otomatis di sini juga langsung 2.1 ya, seperti itu. Cara mengatur multi level listnya teman-teman bisa klik di sini ya, multi level list. Lalu teman-teman pilih define new multi level list. Oke, teman-teman bisa klik more biar tampil semuanya seperti ini. Lalu posisinya di level 1. Kemudian link level to style-nya teman-teman pilih heading 2 ya. Heading 2 itu heading bab. Jadi multi level list ini kita akan atur untuk heading 2, 3 dan 4. Heading 1 nggak perlu pakai multi level list karena seperti lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar pustaka dan sebagainya itu dia nggak menggunakan nomor urut ya. Jadi kita nggak perlu atur multi level list di sana. Yang kita atur multi level list itu untuk bab,
subbab dan sub-subbab saja. Oke. Jadi di sini kita pilih heading 2 yaitu heading bab. Lalu level to show in galerinya level 1 sama ya. Di sini level 1, di sini harus level 1 juga. Kemudian ini kita hapus teman-teman. Kita akan bikin tulisan babnya itu otomatis. Ya, kita ketik bab spasi lalu kita beri nomor di sini ya, nomor angka Romawi ya, bab 1. Lalu follow number with ini teman-teman kasih nothing. Kemudian text indent add teman-teman kasih 0. Oke. Pindah ke level 2. Level 2 kita akan atur untuk heading 3 teman-teman. Jadi link level to style-nya kita pilih heading 3, heading subbab ya. Lalu levelnya di sini 2, berarti di sini juga harus level 2. Kemudian ini kita hapus, kita akan buat nomor urutnya itu otomatis teman-teman. Untuk membuat nomor urut secara otomatis teman-teman bisa klik di sini, include level number from. Teman-teman klik, lalu teman-teman pilih level 1. Jadi angka di sini dia membacanya dari bab 1 ini. Kemudian teman-teman kasih titik, baru kemudian teman-teman kasih angka. Lalu bisa tambahkan titik dan juga bisa tidak ya, terserah teman-teman. Lalu ini kita kasih 0 teman-teman, agar rata dengan paragrafnya nanti. Kemudian di sini masih ada angka Romawi, kita rubah ke angka biasa dengan cara teman-teman centang legal style numbering. Oke, dia berubah ya menjadi angka biasa. Lanjut di level 3. Kemudian link level to style-nya teman-teman kita pilih heading 4. Ya, heading sub-subbab. Lalu ini levelnya level 3 ya. Di sini level 3, di sini level 3. Ini kita hapus teman-teman. Jadi nanti kita buat otomatis. Teman-teman klik di sini ya, include level number from. Kita pilih level 1, kemudian kita kasih titik, lalu kita pilih lagi level 2, kita kasih titik lagi, baru kemudian kita kasih nomor, kemudian titik. Di sini masih ada angka Romawinya ya, kita rubah ke angka biasa, centang di legal style numbering ya. Oke, berubah ya. Lalu ini kita kasih 0 biar rata dengan paragraf. Oke. Sampai di sini sudah selesai untuk pengaturan multi level listnya teman-teman. Tinggal teman-teman klik OK saja. Oke, kembali ke halaman awal di kata pengantar. Wow, ini kita hapus saja teman-teman ya. Oke, kemudian kita kembalikan ke tengah. Lalu posisi kursor di sini ya teman-teman. Oh ya, sebelum lanjut teman-teman kita akan tampilkan navigation pane-nya di sini agar memudahkan kita untuk melihat susunan dari daftar isinya nanti. Teman-teman klik di view, kemudian centang navigation pane ini, kita centang, maka otomatis dia muncul seperti ini teman-teman. Kemudian kita kembali ke home teman-teman, posisi kursor di kata pengantar ya, posisi kursor di tulisan kata pengantar, kemudian teman-teman kita klik heading pengantar ya, otomatis dia menyesuaikan ya. Lanjut ke daftar isi, kita juga pakai heading pengantar. Daftar gambar juga pakai heading pengantar, daftar tabel, heading pengantar. Lanjut ke bab 1. Nah, tulisan bab 1 ini dia masih manual teman-teman. Kita hapus saja. Ya, kita akan buat otomatis. Nah, posisi kursor di belakang tulisan pendahuluan. Lalu teman-teman klik bab, ya, heading bab. Otomatis dia muncul bab 1 pendahuluan di sini. Untuk memisahkannya teman-teman tekan Shift Enter di keyboard. Jangan Enter biasa ya. Oke, kemudian posisi kursor di subbab dari bab 1, subbab pertama dari bab 1, posisi kursor di sini, lalu teman-teman klik heading subbab. Sama, ini juga heading subbab. Kemudian ini juga heading subbab, dan ini juga subbab. Oke, lanjut ke bab 2. Ini kita hapus teman-teman. Lalu kemudian kita pakai heading bab. Lalu teman-teman Shift Enter di keyboard. Kemudian posisi kursor di sini ya, lokasi dan kesampaian daerah. Lalu kita pilih heading subbab. Berikutnya di sini di lokasi kita, karena dia ini adalah sub-subbab, maka kita pilih heading sub-subbab. Oke. Lanjut di sini juga sub-subbab. Kita pakai heading sub-subbab.
Di sini heading subbab. Ini juga subbab. Ini juga sama subbab. Oke, lanjut ke bab 3 teman-teman. Kita hapus. Kemudian kita klik heading bab. Shift enter di keyboard. Kemudian posisi kursor di sini. Lalu kita pilih heading subbab. Di sini 3.1, 3.1.1. Ini subbab. Kemudian ini subbab. Lalu di sini juga subbab. Oke. Nah, teman-teman lakukan hal yang sama untuk bab, subbab, subbab, dan daftar pustaka nanti di belakang ya. Teman-teman lakukan hal yang sama. Tinggal teman-teman klik saja. Oke teman-teman, sampai di sini sudah selesai ya. Tinggal kita pindahkan ke lembar daftar isinya saja. Nah, teman-teman di lembar daftar isi, posisikan kursor di sini ya. Lalu teman-teman klik reference, kemudian table of content. Lalu teman-teman bisa pilih automatic table 1 atau automatic table 2 ya. Terserah teman-teman ya, mau pakai yang mana bisa. Nah, di sini saya pakai automatic table 2. Otomatis teman-teman daftar isinya sudah berpindah ke sini ya. Nah, namun di sini masih ada kurang ini ya, subbabnya tidak tampil di sini. Nah, teman-teman kita cek di sini ya. Kita kembali cek di sini. Teman-teman klik di reference, kemudian table of content, lalu insert table of content. Nah, di sini kenapa dia nggak tampil? Karena di sini hanya dibatasi 3 heading ya. Jadi heading keempat yang merupakan subbab dia tidak bisa tampil ya, karena di sini hanya dibatasi 3 heading. Untuk itu show levelnya kita naikin ke 4 ya, ke 4 biar heading 4 juga tampil. Lalu teman-teman klik OK, lalu yes. Nah, otomatis di sini sudah muncul subbabnya. Nah, ini teman-teman bisa blok ya, teman-teman bisa blok seperti ini. Kemudian teman-teman bisa sesuaikan ukuran fontnya, bentuk fontnya, spasinya ya, bisa diedit. Untuk video selanjutnya teman-teman kita akan bahas cara membuat daftar gambar dan daftar tabel. Sebenarnya bisa digabungkan dalam pembahasan kali ini, tapi terlalu panjang teman-teman ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.